Pemirsa, kiamat adalah peristiwa yang pasti terjadi menimpa makhluk hidup di alam raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bagaimana dahsyatnya peristiwa kiamat kelak. Namun tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Tetapi tahukah Anda, sesungguhnya Al-Quran dan Hadis telah menggambarkan peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda bahwa kiamat sudah sangat dekat. Salah satunya adalah yang terjadi di Jazirah Arab, satu wilayah yang memiliki sejarah kental dengan kisah-kisah para Nabi Allah. Dan berikut tanda-tanda kiamat yang telah tampak terjadi di Jazirah Arab. Pertanda kiamat yang pertama adalah kembali suburnya dataran Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, Jazirah Arab merupakan daerah gurun pasir di mana matahari bersinar sepanjang tahunnya. Pada waktu-waktu tertentu, suhu udara bahkan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Namun beberapa tahun belakangan ini, fenomena langka seperti turunnya salju di beberapa wilayah Arab Saudi kembali terjadi. Tidak hanya di Arab Saudi, salju juga turun di wilayah Mesir, Suriah, dan juga Palestina. Bahkan wilayah di sekitar Masjidil Aqsa sempat tertutup salju. Maka tak heran jika beberapa wilayah yang sebelumnya adalah gurun pasir yang tandus berubah menjadi padang rumput yang hijau. Sebagaimana diketahui, air merupakan salah satu komponen penting dalam siklus kehidupan makhluk hidup, termasuk juga tumbuhan. Meski beberapa pihak menganggap fenomena turunnya salju di Jazirah Arab adalah akibat dari perubahan cuaca ekstrim yang terjadi, namun peristiwa tersebut menjadi bukti yang tidak terbantahkan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanda kiamat yang kedua adalah munculnya bangunan-bangunan pencakar langit yang memecahkan rekor bangunan tertinggi di dunia yang justru berada di tanah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Dan apabila engkau menyaksikan orang-orang yang tidak memakai sandal, telanjang kaki lagi miskin yang menggembala domba, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah para penggembala tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu?" Rasulullah menjawab, "Orang Arab." Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda, saat ini pemegang rekor bangunan tertinggi di dunia nomor 1 dan 2 berasal dari tanah Arab seperti disebutkan dalam hadis di atas? Bangunan nomor 2 dunia adalah bangunan Abraj Al-Bait di Mekah, Arab Saudi. Bangunan dengan ketinggian 601 meter ini memiliki 120 lantai, digunakan sebagai hotel dan perkantoran. Bangunan ini masih kalah dari bangunan tertinggi dunia Burj Khalifa dengan ketinggian 828 meter dan 160 lantai. Terletak di kawasan Dubai, Uni Emirat Arab, bangunan ini didirikan sejak 2010. Pemirsa, perlombaan membangun bangunan tertinggi di dunia di bangsa Arab belum usai. Pangeran Al-Walid bin Talal asal Arab Saudi kini sedang membangun gedung yang akan mengalahkan tinggi gedung tertinggi dunia Burj Khalifa. Nama gedung ini adalah Kingdom Tower dengan ketinggian nyaris 1000 meter yang terletak di pinggir Laut Merah di Jeddah, Arab Saudi. Kingdom Tower nantinya akan memiliki 12 eskalator dan 59 lift dengan jumlah lantai 161. Dibangun dengan total biaya lebih dari 14 triliun. Bangunan ini disiapkan bisa beroperasi sebelum tahun 2020. Sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan bukti yang nyata dari setiap petunjuk yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Pertanda kiamat yang selanjutnya adalah mulai mengeringnya Danau Tiberias. Pemirsa, salah satu tanda besar kiamat adalah kemunculan Dajjal, seorang angkara murka penyebar fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pelaut Nasrani bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Rasul menceritakan pengalamannya terdampar ke sebuah pulau. Di pulau tersebut ia bertemu seorang misterius yang terikat yang kemudian mengaku sebagai Dajjal, makhluk terbesar pembuat fitnah di muka bumi. Ia menanyakan beberapa hal diantaranya tentang Danau Tiberias. Ia atau Dajjal berkata, "Beritahukan padaku tentang Danau Tabariah." Kami bertanya tentang apanya yang kau tanyakan. Ia menjawab, "Apakah ada airnya?" Mereka menjawab, "Airnya banyak." Ia atau Dajjal berkata, "Ingat, airnya hampir akan habis. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih atau Ad-Dajjal. Dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar lalu aku akan keluar." Hadis riwayat Muslim.
Danau Tiberias dikenal juga sebagai Danau Galilea atau Laut Kineret, terletak di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Danau ini adalah danau air tawar terbesar di Israel yang menjadi sumber air bersih bagi penduduk sekitar. Pemirsa, sebuah fenomena aneh terjadi di Danau Tiberias masa kini. Pemerintah Israel kini cemas level ketinggian air Danau Tiberias menurun dan hampir habis persis seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Pemerintah Israel mengkhawatirkan persediaan air danau ini akan benar-benar habis yang akan mengancam persediaan air bersih buat penduduk Israel. Sejumlah ulama yang mempelajari akhir zaman menyebut fenomena mengeringnya Danau Tiberias sebagai semakin dekat munculnya Dajjal. Tanda-tanda kiamat selanjutnya yang terjadi di tanah Arab adalah kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina. Pemirsa, tahukah Anda di akhir zaman akan ada sebuah masa di mana kaum muslimin berperang dengan kaum Yahudi? Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon berbicara. Hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemari bunuhlah dia, kecuali Gorkot sebab ia sungguh merupakan pohon Yahudi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa, keberadaan orang Yahudi di Palestina yang menjajah tanah kaum muslimin menjadi penanda wilayah Arab sudah bersiap dengan situasi di akhir zaman. Bahkan tahukah Anda, kaum Yahudi kini giat menanam pohon Gorkot di tanah Israel persis seperti yang disebut dalam hadis Nabi di atas. Tanda kiamat berikutnya adalah munculnya peperangan di tanah Arab, terbentuknya 3 golongan pasukan Islam di tanah Arab. Rasulullah SAW bersabda, pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Ibnu Hawalah bertanya, wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya. Nabi menjawab, hendaklah kalian memilih Syam karena ia negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, maka hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan-hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa, berlombanya bangsa Arab membangun bangunan tinggi, mengeringnya Danau Tiberias, menandakan peristiwa besar akhir zaman sudah semakin dekat. Kaum muslimin yang memperhatikan tanda akan mengetahui bahwa persiapan harus segera dilakukan.